itu yang sering menampakkan mengganggu, kadang-kadang security juga diganggu. Oh gitu, yang terkenal dengan si baju merah ini orangnya namanya Amoy gitu ya terkenalnya. Iya, Mbah Jembrong itu penguasa sini. Kalau Mbah Jenggot ya intinya mah wakil dari Mbah Jembrong gitu. Oh gitu, kalau Mbah Jembrong ini wujudnya seperti macan. Macan. Iya. Sama yang lain aja sampai dipindahin. Lagi tidur di bangku disuruh pindah. Tadi ya dibangunin. Oh iya. Mobil aja dulu masih aktif di sini. Jalan sendiri. Mobilnya jalan sendiri. Jalan sendiri. Sejarahnya pohon ini sekarang udah hampir 20 tahun dan adanya setelah pabrik kosong ya Pak ya. Betul. Jadi pas ada pabrik masih beroperasi mah nggak ada gitu nggak ya. ada. Oke Sobat Morege di rumah, balik lagi sama gue Novi dalam acara Malam Mistis. Nah guys, kali ini kita lagi ada di salah satu bekas pabrik sepatu yang ada di wilayah Gelam Jaya. Di sebelah gue udah ada Pak Badak. Halo Pak Badak. Iya. Nah, Pak Badak ini sebagai narasumber kita kali ini. Pak Badak mau cerita, sharing sebagai pengalamannya sebagai penjaga di pabrik ini ya Pak ya? Betul, betul. Ya, silakan Pak Badak, boleh diceritain nggak sedikit apa sih yang mau di-sharing ceritanya kali ini? Ya, yang saya sering lihat ya kalau malam itu ya si baju merah, nah, terus ya yang lainnya paling pocong, terus ada yang kata anak-anak mah ya uyang lah, kalau saya bilang genderuwo gitu. Oke, jadi ada beberapa pengalaman dari warga dan Bapak sendiri ya di sini. Nah guys, biar kita nggak penasaran, langsung aja kita dengerin cerita lengkapnya seperti apa. Ya dari awalnya saya kurang begitu tahu ya, yang namanya itu orang ya, mungkin dulu lah. Ya cuman saya tahu pas saya jaga di sini dia bilang saya si baju merah. Ya orang Cina juga sih, si Amoy namanya gitu. Bilang si Amoy. Amoy gitu. Oh aja. Gitu. Jadi si Amoy itu yang sering menampakkan mengganggu, kadang-kadang security juga diganggu. Oh gitu. Yang terkenal dengan si baju merah ini orangnya namanya Amoy gitu ya terkenalnya. Iya. Orangnya seperti apa tuh Pak? Penampakannya seperti apa? Ya seperti wanita biasa lah. Kalau lagi menampakkan begitu-begitu, kalau enggak ya paling sekedar menampakkan wujud aja gitu. Oh gitu. Jadi memang si Amoy ini penampakan identik dengan baju merah gitu ya. Ya pokoknya sebutannya itulah. Penampilannya sangat cantik gitu ya. Kalau misalnya orang-orang lihatnya begitu. Nah kalau si Amoy ini mengganggunya tuh seperti apa gimana? Ya paling ya hanya menampakkan kalau lagi ada, dulu mah ya sering ada ojek ya, paling naik ojek, anterin minta ke sini, sampai sini hilang. Oh gitu, jadi udah beberapa kali ya, gitu udah ya? Sering kali lah intinya. Nah itu kan kalau dari orang luar ya Pak ya, dari orang luar, tukang ojek gitu kan, terus minta dianterin ke sini, tiba-tiba dia hilang gitu. Nah kalau untuk orang sini sendiri, terutama Bapak deh, pengalaman Bapak sebagai penjaga bagaimana? Kalau saya sendiri sih paling hanya melihat-lihat aja gitu. Tapi kalau mengganggu enggak, cuma melihat gitu. Ya, saya melihat ya udah tahu ya udah biarin aja gitu. Nggak diganggu, dia nggak ganggu saya lagi gitu. Tapi Bapak melihat si baju merah ini seperti apa ketika Bapak melihat? Ya paling seperti cewek biasa aja. Oh gitu, tapi jalan-jalan gitu? Ya kadang-kadang ya jalan, kadang-kadang ya lagi berdiri gitu. Paling saya bilang ya jangan mengganggu lah, saya lagi tugas di sini gitu. Saya penjaga sini, ya situ walaupun diam di sini ya jangan saling mengganggu lah, paling gitu aja. Jadi masing-masing aja ya. Gitu. Nah Bapak itu kalau jaga di pabrik ini, bekas pabrik ini, itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa Pak biasanya? Ya biasanya kalau dulu mah ya
habis sisa nongol ke sini saya gitu. Paling pulang jam 5 atau jam 4. Sore? Iya, malam. Oh, malam. Subuh gitu. Jadi mulainya dari sore sampai pagi gitu ya? Kalau siang jarang lah, paling lewat-lewat doang gitu, kontrol sewaktu-waktu. Gitu. Iya. Nah, berbicara bekas pabrik nih Pak, ini kan saya lihat bangunannya udah cukup tua ya, juga nih pohon beringin ini udah agak besar juga, tandanya udah lama ya dari sini pabriknya. Ini kira-kira dibangunnya tahun berapa Pak pabriknya? Sekitar tahun 89 atau 88 lah. Oh, sekitar tahun 89 atau 88. Iya. Dan beroperasinya sampai kapan? Sampai 2005. 2005? Iya. Oh, jadi pabrik ini mulai udah nggak operasi lagi 2005? Iya. Oh, dari tahun 88 itu? Iya. Berarti kurang lebih sekitar 20 tahun 20 ya? 20 tahunan lah. 20 tahun beroperasi dan sekarang hampir 20 tahun juga. Iya, kosong hampir 20 tahun juga. Iya. Sebenarnya sih ya kalau saya ceritain sih banyak, sebenarnya banyak. Ada di sini ya Mbah Jenggot ada. Bang Jenggot. Mbah Jenggot. Mbah Jenggot. Iya. Terus Mbah namanya apa ya? Mbah Jembrong ada. Mbah Jembrong. Iya, ya, jadi yang punya wilayah lah intinya Mbah dia. Penunggu sini. Ya, penunggu sini. Jadi yang selainnya mah itu asuhan Mbah Jenggot gitu. Oh gitu. Iya. Kalau Mbah Jembrong. Ya, Mbah Jembrong itu penguasa sini. Kalau Mbah Jenggot ya intinya mah wakil dari Mbah Jembrong gitu. Oh gitu. Kalau Mbah Jembrong ini wujudnya seperti Macan. Macan. Iya. Oh, macan. Semua juga macan. Oh, semuanya macan. Macan Jadi bisa berwujud. dikatakan selama 20 tahun ini udah jadi istana di sini ya Pak ya? Ya kemungkinan begitulah. Ya kata-kata yang sudah sih yang dia lihat batin dia gitu. Ya emang di sini ya tempat inilah kayaknya meeting gitu, kayak kasar kita mah gitu, meeting gitu. Sewaktu-waktu pada rapat ke sini gitu, meeting. Gitu. Cuman komprominya di atas sono. Oh gitu. Ya di lantai atas tuh kantoran itu. Oh, ini di berapa lantai Pak? Ini cuma satu lantai ini doang, kantoran doang. Oh, cuma satu lantai aja Iya. ya. Berarti ada yang melihat gitu. Iya. Tempat sering mereka berkumpulnya Iya, itu di di lantai satu berarti. Iya, itu kan tempat meeting, bawah juga tempat meeting dulunya gitu. Jadi kosong gitu ya? Kosong. Nah terus kan itu buat yang melihat orang lain ya, terus cerita ke Bapak. Kalau Bapak sendiri pernah nggak merasakan, mungkin kan kalau berbentuknya harimau atau mendengar suara apa gitu? Ya kalau saya sih kalau masalah itu ya emang sering sih. Kalau sampai yang orang sapam yang lain aja sampai dipindahin, lagi tidur di bangku disuruh pindah, sama dia dibangunin. Oh iya. Mobil aja dulu masih aktif di sini. Jalan sendiri. Mobilnya jalan sendiri? Jalan sendiri. Dari dalam? Iya, dari dalam pabrik itu jalan sendiri. Jam 2 malam. Itu Bapak lihat? Ya lihat ya orang saya jaga sini. Oh. Jadi jalan, beneran jalan ya, jalan sendiri? Hidup sendiri gitu. Oh gitu? Iya, maka ya security yang lain saya bangunin tuh mobil jalan sendiri. Siapa yang hidupin gitu. Kata dia nggak ada. Gitu. Jadi memang? Dilihat aja ke sono ke dalam. Mati. Sudah dilihat mati. Mati sendiri. Jadi pas Bapak lihat jalan, Bapak samperin kan? Iya, akhirnya ngebangunin teman lah, mati sendiri gitu. Ya, sampai disenterin ya, security itu sampai pingsan. Melihat itu kaget. Jalan sendiri kaget, dia pingsan. Shock ya Pak? Iya. Ya udah kita urusin dulu, dia udah sadar lagi. Ya udah suruh pulang, sama saya istirahat aja pulang gitu. Pulang dia. Kita yang ngegantiin terus sampai pagi. Berarti penunggu di sini jahil, banyak lah. Jahil dan banyak terus. Kalau jahil ini ya? sih enggak mengganggu yang ini model kesurupan apa enggak. Gitu. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Kayak misalnya kesurupan. Ya paling hanya gitu aja menampakkan aja. Menampakkan ya, aja. Kalau karena kan mengganggu ini juga, kasarnya kesurupan apa enggak. Ya. Karena kan ini saya lihat juga kan akses jalan di sana ada perkampungan gitu betul. Ya. Dan ini nggak ada penerangan sama sekali nggak gitu. Ada. Itu gimana? Karena nggak ada penerangan, apakah ada jalan lain menuju perkampungan atau jalan ini aja? Ada juga. Oh ada jalan lain. Di atas perkampungan langsung sini ada. Oh gitu. Cuman jadi sini mah ya jalan pintas intinya mah gitu. Jadi punya pilihan untuk nggak lewat sini gitu ya. Kalau orang lain ya nggak berani sendiri ke sini.
Ya, jadi selama gedung ini kosong 20 tahun, Bapak tetap jaga di sini? Iya, betul. Tetap dari sore sampai pagi tetap jaga? Ya, paling siang aja, kalau malam jarang. Kalau udah gini udah nggak ada apa-apanya, nggak ada yang ganggu gitu. Karena udah jarang ada yang lewat juga ya, ya jadi paling malam, Bapak standby di sini siang paling gitu? sewaktu-waktu kontrol aja gitu. Oh gitu, tapi tetap masih suka ditanyain sama yang punya pabriknya? Iya. Bapak? Nah tadi kan Bapak pernah bilang keluar darah ya nih dari pohon ini nih. Belakang ini pohon kayaknya udah lama banget nih Pak. Sebenarnya sih belum lama, pas ini bangkrut aja. Berarti udah sekitar 20 tahun ya? Sekitar 20 tahun. Enggak, itu lama Pak. Jadi sekitar 20 tahun pohon ini ada. Iya, dulu ya waktu masih aktif nggak ada. Oh pas aktif mah nggak ada pohon? Nggak ada pohon. Ini mah pas baru ditinggalin aja? Iya ditinggalin, ya cepet banget gedenya gitu. Jadi saya bisa bilang ini rumah segalanya ya? Iya, betul. Karena kayaknya semuanya berkumpul di sini gitu. Iya. Nah, kalau boleh digambarin nih Pak. Iya. Tadi kan wujud genderuwo, terus pocong ya. Kalau si merah kan udah pasti cantik gitu ya. Betul. Nah, itu seperti apa sih Pak yang sering anak-anak cerita nih atau Bapak sendiri ngelihatnya seperti apa? Ya, kayaknya menyeramkan lah intinya mah. Ya serem banget lah mukanya kalau kita ini mah, ya menakutkan gitu. Ya emang rambutnya panjang sampai ke sini. Itu yang genderuwo? Iya, tapi mukanya mah biasa, cuman ya kadang-kadang serem lah pokoknya mah. Besar gitu ya? Iya, besar. Kalau pocong kan gimana Pak yang Bapak lihat? Kalau pocong ya biasa pocong aja, pakai pakaian serba putih gitu diikat. Mukanya? Ya paling kelihatan muka ya ada hitam-hitamnya lah, namanya makhluk goib gitu kan, berubah-ubah wujud gitu. Bapak pernah nggak punya pengalaman misalnya lagi jaga diam santai gitu, tiba-tiba ada di depan Bapak gitu menampakkan diri? Enggak. Pasti ya dari paling jauh. Ada suara-suara doang ya dicuekin aja. Kalau suara itu suara-suara kayak gimana Pak? Ya model suara yang nangis, yang ketawa, ada yang gerem seperti macan, dibiarin aja dicuekin. Kayak aungan macan gitu ya. Oh, itu pernah dengar Pak? Dengar. Apalagi kalau di sana malah lebih dahsyat lagi. Di depan? Pabrik sana satu lagi. Oh sama ya? Sama, gedung saya juga. Oh, tapi kayaknya ngumpulnya di sini semua ya Pak ya? Ya, di sini semua. Ya kan ada sosok macan nih ya? Ya. Nah itu Bapak pernah dengar, kan kalau macan apa sih aungan? Iya, aungan aja. Paling kalau lagi saya sendiri, paling ya ada aungan macan. Wah, saya di mana ini? Udah, jangan ganggu, saya lagi usaha gitu aja. Pernah nggak ada satu atau beberapa kejadian yang bikin Bapak tuh sampai merinding, kaget? Ya kalau merinding mah kalau lihat ini juga pasti merinding lah. Cuman nggak kayak orang-orang takut lari apa gitu, nggak. Ini biarin aja, pengen tahu, nampakan aja kata saya gitu paling. Tapi pernah Bapak ngerasa kayak kaget misalnya lagi nyantai jalan tiba-tiba ngelihat disenterin gitu, terus Bapak ngerasa terkejut, belum pernah ngelihat nih, baru pertama kali ngelihat gitu, pernah nggak Pak kayak gitu? Enggak, di pabrik ini? Enggak. Semuanya udah biasa aja udah gitu? Biasa karena aja. Memang udah biasa nampakin ya mereka udah biasa semua. Nampakin, paling ya diomongin gitu aja, kata saya udah masing-masing aja gitu aja. Jadi sejarahnya pohon ini sekarang udah hampir 20 tahun dan adanya setelah pabrik kosong ya Pak ya? Betul. Jadi pas ada pabrik masih beroperasi mah nggak ada gitu nggak ya? ada. Kadang-kadang siang juga anak-anak pada main ya, model cucu-cucu saya ke sini, kadang-kadang pada iseng main HP di kamerain gitu. Sampai melihat di sini darahnya bercucuran di pohon ini. Gara-gara kejadian itu? Itu. Terus melihat yang kayak anak-anak ini mah bilang ya uyang gitu. Di sono lihat setiap masuk ke sini harus izin. Tanpa seizin saya. Kalau kesurupan saya nggak tahu urusannya gitu.